Belum. Bagaimana ini? Sudah 3 hari ya tidak pulang. Nanti juga pulang. Sudah 3 hari, Pak. Nanti juga pulang, Bu. Ya tapi belum juga pulang. Padahal sudah 3 hari. Anak kita. Ya anak kita lah, Pak. Memangnya anak siapa lagi? Nanti juga pulang kalau pekan sudah habis. Tidak segampang itu, Pak. Ya itu kan anak perempuan. Kalau memang ia perempuan, tentu ia akan pulang, Bu. Tapi Bapak lihat sampai sekarang belum. Loh, Pak, ada yang datang. Sepertinya itu Lena. Permisi, Yuhun. Renanya ada Tante? Oh, tidak ada. Dia belum pulang. Belum pulang? Pergi kemana ya Tante? Saya juga tidak tahu. Kamu tahu tidak? Ya, kalau saya tahu saya tidak akan kesini Tante. Juga ya. Kamu teman sekolahnya? Bukan Tante, saya teman. Duduk dulu. Saya tukang kosong diajak bicara depan pintu. Terima kasih Om, tapi harus kembali pulang. Kenapa buru-buru? Ada yang harus saya kerjakan. Jika buru-buru, kenapa mencari Lena? Ya itu dia Tante, karena Lena les harus buru-buru. Masuk dulu, jangan buru-buru. Iya, masuk dulu. Maaf, tidak bisa, saya permisi. Siapa namanya? Siapa? Yang tadi. Oh, teman Lena. Ya, teman Lena. Namanya siapa? Gak tahu. Loh, Kok loh? kenapa kamu tidak menanyakannya? Kenapa bukan Bapak saja yang tanya? Aku kan sedang membaca koran dan tidak berhadapan langsung dengannya. Tuh, saya pencet bel. Bukalah. Bagaimana jika Lena? Ya, tetap harus dibuka. Itu pintunya kan? Tante. Siapa? Dan ada apa? Saya temannya Lena Tante, kebetulan selama di daerah sini. Terus? Ya terus saya mampir karena kebetulan selama di daerah sini. Jadi saya mampir ke sini Tante. Terus? Tante terus saja soal tukang parkir. Saya tidak lewat sini dan mampir. Pokoknya gitu deh. Jadi dananya ada. Jadi karena kebetulan kamu main di daerah sini, kamu mampir dan mencari Lena. Benar ya Tante. Karena kebetulan. Sebenarnya ya Tante. Yang benar yang mana? Saya memang mencari Lena Tante. Karena main di daerah sini. Tidak Tante. Saya memang sengaja kembali untuk mencari Lena. Sumpah Tante. Duduk dulu. Kayak tukang kosong diajak bicara depan pintu. Iya, masuk dulu. Kamu temannya Lena? Benar Om. Teman dari mana? Ya teman saja Om. Dari mana-mana. Yang dari sekolah, les biola, renang, kelas vokal. Saya teman Lena di tempat nongkrong Om. Seingat saya, Lena tidak mengambil les nongkrong. Oh lucu juga. Tempat nongkrong itu tempat untuk kita kumpul-kumpul. Ya istilah kerennya berbincang atau berdiskusi. Lalu maksud kamu mencari Lena? Ya itu dia Om. Saya ingin tahu apa yang terjadi dengan Lena. Sudah 3 hari tidak muncul Om. Memangnya kenapa kalau tidak muncul dalam 3 hari ini? Itu dia Om. Apa? Dia bawa sesuatu yang penting, sesuatu yang sangat saya banggakan. Oh begitu, ini sekali. Sangat penting malah Om. Lena mengambilnya dari kamu. Begitulah Om. Begini saja, kamu pulang dulu. Besok kamu kembali lagi. Yang kamu punya itu pasti akan kembali. Tapi Lena bagaimana Om? Itu urusan saya. Kalau memang begitu, saya mau jadi yakin untuk besok. Ya, pulanglah. Baiklah Om, saya pulang dulu. Permisi.
Loh, kemana teman Lena tadi, Pak? Anakmu membawa lari uang temannya. Bagaimana bisa? Temannya yang datang tadi melaporkan yang telah bukan anakmu. Anak kita? Ya anak kita, dicuri. Ah, belum tentu itu benar. Tapi sepertinya benar. Katanya Lena sudah 3 hari tidak menunjukkan keterangannya. Bagaimana jika benar? Ya terpaling ganti. Tidak bisa tidak, Lena kan anak kita. Jika tidak benar, Pertaruhan. Sudah 3 hari Lena tak kunjung kembali, meninggalkan rahasia yang membuat gelisah. Ayah galau, ibu galau, Lena tak pulang-pulang. Lena pulang, ayolah pulang, ayah ibu sedang menunggu. Di mana Lena tak pulang-pulang, pulang Lena, ayolah pulang. Lena pulang, ayolah pulang, ayah ibu sedang menunggu. Di mana Lena tak pulang-pulang, pulang Lena, ayolah pulang. Lena sudah pulang, Pak. Belum. Bagaimana ini? Sudah 4 hari ya tidak pulang. Nanti juga pulang. Kemarin kau jawab seperti itu. Kemarinnya lagi kau pun berkata yang sama juga. Terus bagaimana? Berteriak. Mengabarkan pada suara bahwa anak kita tidak pulang dalam 4 hari ini. Tampaknya kita tidak bertanggung jawab. Kok bisa? Lihatlah sendiri apa yang kita lakukan pada anak kita. 4 hari, bayangkan 4 hari anak kita tidak pulang. Tidak ada usaha kita untuk mencarinya. Menunggu juga mencari. Menunggu itu pasrah. Tidak sama. Pasrah itu tanpa berbuat. Menunggu itu berbuat sama seperti berdoa. Apa yang dilakukan dalam menunggu? Diam, membaca, atau sibuk berbincang tanpa tujuan? Jika kita ke kantor polisi dan melaporkan kehilangan anak, apa yang kita lakukan? Menunggu kan? Menunggu kabar dari Pak Polisi itu. Sama saja. Ya jelas beda, Pak. Apanya yang beda? Jika kita memasang iklan tentang kehilangan anak, sama juga dengan melapor ke polisi. Jika kita mencari sendiri, sama juga dengan menunggu kan? Lebih baik kita di rumah. Itu sudah jelas. Pusing aku. Jika kita tahu Lena berada di mana, kan gampang, bisa kita jemput. Yang cari, Dengan yang menunggu. Pasti teman yang kemarin itu. yang uangnya Lena curi itu, Kita harus bagaimana? kita bayarkan saja. Tapi bisa saja berita itu tidak benar. Kenapa Lena belum pulang juga? Jika tidak benar, jangan dibayarkan dulu. Kelas gitunya. Kau saja, Kau kan perempuan. kau kan laki-laki. Perempuan duluan atas nama kesopanan. Maaf, Teh. Lena sudah pulang. Belum ya? Ya sudahlah. Nanti kalau Lena sudah pulang, katakan saja saya mencarinya dan akan kembali lagi. Permisi, Teh. Duduk dulu. Kayak tukang pos yang di depan pintu. Sudah pulang, tamunya sudah pulang. Tukang pos. Bukan, tamunya Lena. Udah kemarin. Iya, Terus apa yang kau bilang dia waktu pulang? aku tidak bilang apa-apa. Dan dia bukan orang yang uangnya dicuri Lena. Terus yang mana? Yang pertama datang, yang lupa aku tanyakan namanya. Terus udah tahu kan namanya? Belum, dia terlalu buru-buru, belum sempat kutanyakan, dia sudah pergi. Tampaknya
Dia memang selalu buru-buru. Tunggu dulu. Siapa temannya yang mau bicara itu? Sudah hampir malam, hari kelima jadi tidak pulang. Apakah Rena tidak pulang lagi? Belum 7 hari. Sudah 5 hari, apakah bekalnya masih cukup? Kenapa? Kau khawatir? Belum pulang juga. Loh, Rena? Rena? Rena lapar? Dari mana saja kau, Rena? Jangan tanyakan dulu, biarkan dia makan dengan tenang. Banyak temanmu yang datang. Jangan tanyakan dulu, biarkan dia makan dengan tenang. Sudah 5 hari dia tidak pulang. Banyak ketemu orang pastinya. Biarkan dia makan dengan tenang. Dari mana saja kau, Rena? Dari mana? Dari sekolah, tes biola, renang, atau malah teman nongkrong? Ya, yang mana? Teman lain. Masih ada teman yang lain rupanya. Teman yang mana? Kenapa kalian terlalu mengurusi sih? Bukankah selamanya aku bebas seperti yang kalian inginkan? Kenapa kalian bertanya ketika aku menghilang? Kenapa tidak mencari? Dan apa yang kalian pernah menanyakan? Aku selalu atau tidak? Dan untuk apa les yang lama itu? Bukan untukku juga kan? Hanya untuk kalian yang gila gengsi tanpa memikirkan kebutuhanku. Bagaimana ini? Bagaimana apanya? Dia terlalu tertutup. Kita harus bisa membukanya. Mengapa kita mencelakakan? Kita kan hanya menanyakan teman saja. Loh. Enak makannya? Biasa saja. Tentunya enak. Ibu sengaja masak khusus untuk kamu. Sejak kapan masak khusus? Sudah selesai makannya. Enak kan? Pasti kenyang. Mau tidur? Belum malam. Iya, belum malam. Mari kita kencang dulu. Apa? Sebab dia begitu dingin. Mungkin kita terlalu kaku. Kau yang kaku. Mungkin kau juga. Pasti teman yang kemarin itu. Bagaimana ini? Kita belum bicarakan tentang itu dengan Rena. Mungkin teman yang lain. Kau saja yang buka. Terserahlah meskipun melangkahi kesopanan. Ya. Rasanya tidak perlu basa-basi lagi. Bagaimana dengan sesuatu milik saya di bawah Rena? Ya terus? Bukankah hari ini akan saya makan lagi? Seperti janjimu kemarin. Uang kan? Ya, berapa yang diambil dari kamu? Masalah besarnya tidak perlu risau. Bagaimanapun Rena itu anak kami. Tidak mungkin kami membiarkannya mencuri uang kamu. Ya, benar itu. Tunggu dulu, biar semuanya jelas. Rena! Tunggu dulu tante. Tenang, biar semuanya jelas. Rena, keluar kamu! Ada apa? Ayo, ada yang harus kita selesaikan. Hai Len. Ada apa? Tenang, selesai semuanya. Oke, kita cari tahu dulu yang sebenarnya. Duduk dulu.
ini kemarin sudah datang. Nah, dia ini sekarang datang untuk meminta sesuatu yang kamu bawa. Ya, dan kata lain, dia datang untuk menagih sesuatu yang telah kau curi. Berapa jumlahnya? Tunggu dulu Om. Sudah, jangan bicara dulu. Berapa Lena? Lena tidak pernah mencuri apa-apa. Hei, kamu jangan selalu menuduh aku pencuri ya. Sampai datang ke rumah aku lagi. Sabar nak, tenang. Katakan saja jumlahnya biar kita ganti. Ya, katakan saja, biar semuanya jelas. Ah, kenapa dia yang percaya sih? Lena tidak pernah mencuri uangnya. Sumpah, tanyakan saja sama dia. Waduh, bagaimana ini? Kenapa bisa kacau? Begini saja. Om, saya permisi, anggap saja tidak apa-apa. Loh, bagaimana kamu ini? Bukannya kamu kesini untuk menagih sesuatu yang kau curi Lena? Sudahlah Om, tidak apa-apa, biarkan saja. Tidak bisa begitu. Begini saja. Berapa yang dicuri Lena? Ya, berapa yang kucuri? Cepat bilang. Tidak ada. Apa? Lena tidak mencuri uang, Om. Sejak tadi dan malah kemarin, itu sudah yang jelaskan, tapi Om tidak mau dengar. Saya pikir Om sudah mengerti apa yang saya maksud. Kau mau menjelaskan? Benar, Om. Saya sudah jelaskan. Lena tidak mencuri uang, tapi... Tapi apa? HP, perhiasan, atau apa? Bukan itu, Tante. Jadi apa? Bicara yang jelas. Lena telah... Siapa lagi itu? Siapa lagi dia? Lena, kamu yang buka. Kamu. Aku baru saja pulang. Kamu boleh mencariku ya? Kurang aja. Kau cepet dong. Ah, gitu aja sewot. Suruh duduk dulu. Kayak tukang pasang aja di depan pintu. Siapa, Len? Teman. Bawa temenmu masuk ke dalam. Tidak baik terus bicara depan pintu. Terima kasih, Tante. Bisa aja. Masuklah, biar semuanya saling bertemu. Ayo masuk. Udah dulu kamu. Ini urusan kita berdua. Iya, nanti di dalam. Tapi Sudah alasan. oh, rupanya kamu. Len, temenmu ini bolak-balik mencari kamu. Maaf, Tante, merepotkan. Tidak apa-apa. Kenapa tidak begitu penting? Kenapa ini? Tidak ada apa-apa, Om. Hanya sekedar mampir. Kalau cuma sekedar, berarti tidak berulang. Benar tidak? Kalau begitu, saya pulang dulu saja, Om. Kamu di sini dulu. Masalah tadi belum selesai. Masalah apa lagi? Lena, kamu kan belum mengembalikan uang yang kamu curi dari dia. Kamu mencuri uang, Len. Dia tidak. Wah, serba salah semuanya. Sudah, mari kita selesaikan. Lena, berapa yang kamu ambil dari dia? Kamu tidak percaya sih? Lena tidak pernah mencuri uangnya. Iya, Om. Lena tidak mencuri uang saya. Dengar itu. Lena tidak pernah mencuri. Lena hanya meminjam uang. Kapan? Bukan kamu. Tidak, Tante. Lena tidak pernah minjem uang saya. Hei! Apa ini? Ya, yang benar yang mana? Mencuri atau meminjam? Lalu uang siapa yang dicuri atau dipinjam? Sudah jelas, saya tidak ada pilihan uang. Berarti uang kamu berapa? Bukan uang saya, Tante. Hei, jangan bohong kamu. Aku pinjam uang kamu beberapa hari lalu untuk bekal lari dari rumah. Dan bukan kamu kemarin untuk menagihnya. Bekal lari. Lari dari mana, nak? Lihat, lihat orang tuaku ini kawan-kawan. Aku lari dari rumah pun mereka tidak ada yang tahu. Yang mereka pikirkan semuanya baik-baik saja. Aku jijik, aku benci. Aku tidak tahu. Kalau aku tahu kamu punya uang untuk bekal lari, tentu aku tidak akan memberinya. Kamu lari dari rumah, Len. Kenapa dia bilang kepadaku? Len, aku Kenapa? Kamu mengembalikan kan? ya, kalian lihat anak kalian ini. Apa kalian tahu yang diinginkannya? Pandang aku mulu mataku, jangan pandang aku mulu mata kalian. Kenapa kamu harus lari, nak? Bukankah hidup di luar itu lebih berbahaya? Lena. Jika memang ada dulu, memang dan punya pengalaman. Ini bukan pikir. Urusan keluarga. Sebaiknya kita minggir. Sebaiknya kita permisi dulu. Kalau keadaan seperti ini, sebaiknya tidak perlu uangmu. Nah, ya sudah. Janganlah menangis. Tidak menjadi. Loh, bagaimana ini? Mereka sudah hilang, uangnya belum kita ganti. Ini bukan uang. Sabar, nak. Jangan terus ceritalah. Kami bingung, Len. Lena tidak pulang sejak kemarin karena Lena merasa Lena tidak punya rumah. Tidak punya rumah. Ya, rumah ini segalanya dihitung dengan uang. Tidak ada pembicaraan yang menyenangkan. Kalian sibuk, Lena pun sibuk sendiri. Tidak ada yang perhatikan. Lena benci, Lena butuh rumah yang benar-benar rumah. Maaf ya, nak. Kami tidak memperhatikanmu.
Kebebasan kamu bukan berarti tidak perhatian. Kami ingin kamu tidak seperti kami yang dikekang oleh orang tua kami dulu. Harusnya kalian jadi orang tua yang benar-benar orang tua. Kita salah mendidiknya. Sebenarnya kita berbuat baik, tapi salah juga. Kita harus bagaimana? Mengekangnya salah, membebaskannya juga bisa salah. Astaga, siapa lagi tuh? Sudah 5 hari Lena akhirnya kembali mengungkapkan rahasia semua yang dirasa. Ayah senang, ibu senang, akhirnya Lena pulang. Lena pulang, akhirnya pulang. Ayah ibu menjadi senang. Lena pulang, akhirnya pulang. Semuanya menjadi senang. Lena pulang, akhirnya pulang. Ayah ibu menjadi senang. Lena pulang, akhirnya pulang. Semuanya menjadi senang. Ayah senang, ibu senang. Akhirnya Lena pulang. Ayah senang, ibu senang. Akhirnya Lena pulang. Saya Inabila sebagai tamu 1. Saya Salsabila sebagai tamu 2. Saya Genisa sebagai Lena. Saya Indah sebagai ibu. Saya Mudin sebagai bapak.